Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibu dan juga teman-teman, perkenalkan, nama saya Marlin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan karakteristik serta kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari media pembelajaran. Bahwasannya media berasal dari kata medium, yakni dalam bahasa Latin yang berarti pengantar ataupun perantara. Sedangkan Umar Hamali mendefinisikan bahwasannya media pembelajaran merupakan teknik yang digunakan untuk dapat mengefektifkan dalam suatu pembelajaran antara seorang guru dan juga peserta didik. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya media pembelajaran merupakan suatu teknik, metode ataupun langkah yang dapat dijadikan perantara ataupun pengantar di dalam suatu pembelajaran agar berjalan secara optimal dan juga berjalan dengan sukses. Nah, langsung saja mengenai jenis dan karakteristik serta kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah media cetak. Bahwasanya media cetak adalah media yang bisa berupa dari majalah, buku teks, ataupun koran. Nah, tiga hal ini bisa dijadikan media di dalam suatu pembelajaran. Nah, jadi adapun yang menjadi kelebihan dari media ini, yang pertama yaitu kepraktisannya. Maksudnya buku ini bisa kita bawa kemana-mana, yaitu ketika kita bepergian ataupun pergi ke suatu tempat. Nah, di waktu senggang kita dapat membaca dan bisa menambah pengetahuan kita. Yang kedua itu harganya yang terjangkau. Untuk memiliki suatu media cetak itu juga tidak membutuhkan harga yang terlalu mahal. Nah, apa yang menjadi kelemahan ataupun kekurangan dari media ini? Nah, yang menjadi kelemahan ini yang pertama mungkin dari bahannya. Bahan yang tidak terlalu kuat, jadi ketika terkena air ataupun terjatuh bagaimana itu bisa mengalami kerusakan ataupun sobek sehingga tidak dapat digunakan. Nah, yang kedua yakni ketika seseorang harus menggunakan media cetak, berarti ia pun harus memiliki kebiasaan ataupun hobi itu membaca, sehingga tidak membuat ia bosan ataupun jenuh dalam membaca buku itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu penyajian. Nah, ketika penyajian dalam buku ataupun teks tersebut kurang menarik dari dalam font ataupun tidak terjadinya gambar di dalam media tersebut, maka akan membuat pembaca itu bosan dan jenuh karena hanya tulisan-tulisan, dan itu pun fontnya itu kurang menarik. Disinilah bisa kita lihat menjadi kelebihan dan juga kekurangan dari media cetak itu sendiri. Nah, lanjut yang kedua yakni media transparansi. Nah, jadi apa yang menjadi media transparansi? Nah, bisa kita pahami bahwasanya media transparansi ini dimana seorang guru langsung menjelaskan mengenai materi kepada audiens ataupun peserta didik secara langsung. Jadi apa yang menjadi kelebihan ataupun kekurangan dari media transparansi ini sendiri? Yang pertama itu kelebihan dari media transparansi ini, guru ataupun tenaga pengajar bisa secara langsung menjelaskan mengenai materi-materi tersebut kepada peserta didik, sehingga dapat terjadi komunikasi, reaksi dan timbal balik kepada peserta didik, sehingga materi yang disampaikan dapat langsung diterima oleh peserta didik itu sendiri. Nah, itu merupakan menjadi kelebihan. Nah, adapun yang menjadi kekurangan ataupun kelemahan dari media transparansi ini sendiri, bahwasanya seorang guru tersebut harus memiliki kepercayaan diri yang bagus dalam mengajar agar kewibawaan ataupun caranya mengajar itu dapat diterima oleh peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu seorang guru juga harus memiliki metode, cara dan juga pendekatan yang baik sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan secara optimal dan berjalan dengan baik seperti apa yang telah dilaksanakan. Nah, itulah yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari media transparansi. Nah, baiklah, yang selanjutnya itu mengenai media yang ketiga atau media audio. Jadi apa yang menjadi media audio ini? Maksudnya media audio ini berupa itu dari radio, recorder, CD maupun piringan hitam. Hal-hal ini
dapat kita golongkan menjadi media yang termasuk ke dalam media audio yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Jadi apa yang menjadi kelebihan yang bisa kita pakai ketika menggunakan media audio ini? Nah, kelebihan yang pertama itu media audio ini membuat seluruh peserta didik itu terkonsentrasi ke depan mengenai materi yang dijelaskan oleh media audio ini. Jadi konsentrasi yang tinggi akan dilakukan oleh seorang peserta didik agar dapat menerima materi tersebut. Nah, yang kedua yakni apa menjadi kelebihannya, yakni dapat penggunaannya secara berulang-ulang. Jadi audio ini bisa digunakan secara ulang-ulang. Misalnya ini kan dalam file dan sebagainya. Jadi ketika akan ada penjelasan kembali mengenai peserta didik yang lain masih bisa dapat digunakan. Nah, misalnya itu untuk penyimpanan dulu ada baik dalam flash disk maupun dalam laptop dan sebagainya. Itu menjadi kelebihan dari media audio. Apa yang menjadi kekurangan? Misalnya ini kekurangan dari media audio itu sendiri, yakni harus membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Jadi ketika peserta didik itu lengah, mereka akan ketinggalan terhadap materi yang disampaikan. Sehingga apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari media audio. Baiklah, yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah media berupa slide suara. Jadi apa yang menjadi ciri dari karakteristik media slide suara ini? Nah, media slide suara ini yakni media yang berupa yaitu potongan-potongan gambar yang dirangkai menjadi sebuah video yang diisi dengan suara-suara yang berupa penjelasan mengenai materi dari gambar tersebut. Apa yang menjadi kelebihan? Nah, kelebihannya dari media ini sama peserta didik ataupun siswa dituntut untuk konsentrasi. Jadi konsentrasi di sini akan membuat peserta didik itu secara hening memahami, melihat dan mendengarkan slide suara yang ditampilkan di depan. Nah, itu merupakan kelebihannya. Jadi yang kedua, untuk kelebihan dari media slide suara ini bisa langsung tertuju kepada individu. Jadi individu sendiri langsung mendengarkan secara pribadi mengenai apa yang disampaikan itu. Nah, yang selanjutnya itu bisa digunakan dalam suatu ruang lingkup yang besar. Jadi ketika kita memberikan tampilan slide suara di depan, seluruh peserta didik ataupun audiens di belakang dapat menyimak dan memahami secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya itu apa yang menjadi kekurangan? Nah, kekurangannya di sini tentu dalam slide suara butuh seorang yang profesional untuk dapat mengedit, mengatur, dan juga merangkai menjadi sebuah video yang diiringi dengan suara-suara sebagai penjelasnya. Nah, yang kedua menjadi kekurangan itu kita membutuhkan tentunya fasilitas pendukung, yaitu proyektor, pengeras suara, dan juga laptop. Tentunya juga membutuhkan biaya dalam hal ini. Akan tetapi tidak masalah ketika memang sudah disediakan oleh suatu instansi ataupun dari pendidikan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yang kelima yakni media video. Nah, biasanya media video ini berupa video yang bisa kita ambil dari YouTube ataupun yang dari yang lainnya yang dapat kita tampilkan di depan peserta didik. Apa yang menjadi kelebihan dari peserta didik ini dapat menimbulkan imajinasi dari peserta didik untuk memikirkan dan berkonstruksi di dalam pikiran peserta didik itu sendiri. Ketika sesuatu yang ditampilkan, jadi peserta didik dan tergambar bahwasannya peristiwa yang terjadi pada saat itu adalah seperti ini, dan seperti ini. Jadi dapat terangkai dan terkonstruksi dengan baik dari penjelasan video tersebut. Itu yang merupakan kelebihan dari video ini. Dan juga biasanya video ini adalah suatu tontonan yang menarik sehingga tidak membuat jenuh dari peserta didik itu sendiri. Nah, ini apa yang menjadi kekurangan dari media ini? Kekurangannya tentu harus menggunakan fasilitas yang lengkap dan memadai seperti proyektor, laptop, koneksi internet, pengeras suara, dan juga pencahayaan yang bagus ataupun pencahayaan yang gelap sehingga dapat video tersebut ditampilkan secara jelas di depan peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu menjadi kekurangan ialah komunikasi hanya terjadi satu arah. Jadi seorang peserta didik hanya menerima dari video sendiri ketika apa sih itu, ketika terbesit suatu pertanyaan tidak dapat langsung terungkapkan, tetapi bisa ditanyakan setelah
penampilan video itu berakhir dan ditanyakan kepada seorang guru. Yang selanjutnya yang keenam berupa media multimedia. Nah, media multimedia ini merupakan gabungan antara baik itu suara, grafik, gambar, video. Jadi digabung dan terangkum dalam satu pembelajaran secara langsung. Nah, hal ini bisa menjadi suatu kelebihan bahwasanya akan memudahkan peserta didik itu menangkap karena penggunaannya yang lebih bervariasi. Nah, hal inilah yang menjadi kelebihan dari media ini. Nah, yang sebenarnya yang menjadi kelebihan ini mengenai multimedia ini ialah keberagamannya tadi ya, bisa membuat dan menarik minat jadi menarik pembelajarannya dengan suara, sound, gambar, ada grafiknya dan juga video-videonya. Nah, yang kesananya itu mengenai kekurangan dari media ini juga harus menggunakan fasilitas yang lengkap, misalnya tenaga ahli yang dapat mengedit atau merangkum hal tersebut menjadi suatu video yang menarik. Hal itu membutuhkan tenaga ahli yang profesional membuat video tersebut, dan juga menjadi kelebihan tadi bahwasanya hal ini mungkin bisa disimpan atau bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ataupun yang terakhir yakni berupa media e-learning. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari media e-learning ini sendiri? Bahwasanya di tengah pandemi yang terjadi saat ini, media ini sangat efektif digunakan ketika pembelajaran secara tatap muka itu tidak dapat terlaksana. Nah, melalui daring dalam jaringan menggunakan e-learning, pembelajaran dapat tetap berlangsung dan seorang peserta didik dan seorang guru dapat saling mengajar dan menerima pembelajaran tanpa harus bertatap muka. Nah, itu adalah kelebihan salah satu. Yang kedua, kelebihan ini biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan pembelajaran secara langsung. Bisa kita hitung bahwasanya biayanya lebih minim dan lebih murah. Itu kelebihan. Yang ketiga itu konsisten. Nah, menggunakan e-learning ini kita dituntut untuk konsisten tepat waktu ketika pembelajaran dimulai, semuanya harus mengikuti e-learning tersebut dan memulai pembelajaran. Ketika kita telat, ya sudah telat, tidak ada toleransi di sana. Nah, selanjutnya apa yang menjadi kekurangan mendasar dari e-learning sendiri? Bahwasanya yang sering terjadi itu terjadi error di sistemnya ketika pengaksesan itu secara besar-besaran dan bersamaan. Jadi terjadi error di sistem e-learning itu sendiri. Yang selanjutnya itu bisa kita pahami bahwa teman-teman kita mungkin di pelosok desa yang masih terkendala pada jaringan. Bahwasanya jaringan yang kurang memadai dan kurang baik membuat pembelajaran terhambat. Nah, seperti mati lampu, hujan, ataupun badai petir membuat jaringan terganggu sehingga seorang peserta didik tidak dapat mengikuti pembelajaran. Nah, mungkin itu yang merupakan ketujuh dari media-media pembelajaran dari jenis dan karakteristik serta kelebihan dan kekurangan. Dari yang pertama itu dari media cetak, media transparansi, audio, slide suara, video, multimedia, dan juga e-learning. Nah, kesemua tersebut dapat digunakan. Bisa kita pahami sendiri mengenai cocok yang dapat kita gunakan di posisi ataupun keadaan yang kita alami di sana. Mana media yang cocok untuk dapat saya gunakan pada pembelajaran kali ini dengan situasi kali ini. Nah, baiklah Bu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jenis dan karakteristik serta kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.